Waktu itu saya sedang urus saya punya ayah. Ayah saya di rumah sakit dalam keadaan sakit yang sangat luar biasa. Dan saya pada saat itu masih mengajar 10, 100, 200 orang. Tidak punya uang. Dokter bilang, di sini ada saksinya Habib Abdullah. Dokter bilang itu dia punya jantung mesti dioperasi, mesti dikasih cangkokan. Saya pikir buah doang dicangkokin, jantung juga ada dicangkokin. Saya gak punya doang. Saya waktu itu masih dakwah, ya, belum punya apa-apa saya, ya. Waktu itu harus keluarkan duit lebih daripada 50 juta. Pada waktu itu meneng saya gak punya duit 50 juta. Jangan 50 juta waktu itu, ya. 100.000 aja masih nggak punya, ya. Tapi saya tidak pernah pada saat itu lepas daripada kantong saya siwak. Setiap saya hati saya merenes, tahu nggak merenes? Merenes apa ya? Ngerasa sakit. Sakit bukan karena putus cinta, tapi sakit karena lihat orang tua saya tidak bisa bantu dia. Saya tidak bisa tolong dia dengan uang yang segitu. Saya gigitin aja tuh kayu siwak. Sambil hati saya bilang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berkahnya siwak bagaimana kek model, tolongin saya. Ya gimana ya Allah. Udah orang tua saya kena tifus, udah orang tua saya kena jantung, saya kena penyakit tipes. Walhasil pada waktu itu mos-mosan udah berabe. Tapi apa hadirin? Allah Subhanahu wa ta'ala kasih saya punya hati tenang, nggak was-was. Yang tadinya saya was-was, kebingungan. Satu, saya harus bayar uang, cari uang 50 juta. Kedua, hati saya nggak tenang. Aduh, bimbang. Habib Abdullah bilang kepada saya, ini mesti buru-buru. Kalau nggak buru-buru, bapak kita meneng. Gimana? Ya, saya lari akhirnya ziarah ke wali, ke Habib Keramat Empang Bogor, ke Habib Abdullah bin Muhsin Al-Altas pada waktu itu hari Jumat. Sambil saya gigit-gigit itu siwak, saya gigit-gigit, saya isap, saya gigit-gigit, saya isap, saya taruh kantong lagi, isap lagi, gigit-gigit, kantong lagi, isap lagi, gigit, begitu aja. Saya di makam Habib Keramat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah berkahnya wali Allah Habib Abdullah bin Muhsin. Saya mohon kepadamu wahai yang maha tinggi, yang maha kuasa, sebagaimana engkau telah memberikan kemuliaan kepada walimu, maka dengan nama walimu kami bertawassul kepadamu. Saya berdoa, saya minta yang terbaik untuk orang tua saya. Kalau seandainya yang terbaik bagimu dia harus kembali kepadamu, saya rela, saya ikhlas. Tapi kalaupun saya punya doa dan adik-adik saya punya doa, dia kabul, sehatkan dia, tapi tidak ada celaka sedikit pun. Itu pada waktu hari Jumat. Selepas hari Jumat, saya ketemu dengan Habib Abdullah. Habib Abdullah tanya lagi saya, bagaimana nih? Aduh, kata Habib Abdullah, ya tenang aja, insya Allah kayak gimana Allah baik nih, kita serahin sama Allah. Saya sudah ngadu sama wali Allah, saya sudah ngadu dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Ya, kita lihat bagaimana ketentuannya Allah Subhanahu. Coba pada waktu itu saya tidak dikasih was-was hati saya, tidak dikasih bingung hati saya, sudah rasa tenang hati saya, sudah rasa hati saya ini tidak diberikan sesuatu yang kebingungan. Pada mulai ba'da salatul isya, saya sembahyang isya, saya salat 2 rakaat, saya pakai siwak lagi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan saya seakan-akan di waktu saya salat, di kaca itu macam ada saya punya orang tua.
Dia bilang kepada saya, ya Hasan, saya akan bertemu dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Saya kaget, apakah ini bertanda beliau akan balik ke hadapan Allah. Kira-kira pukul 1:30, 1:30 saya sedang ngobrol-ngobrol, Habib Abdullah telepon saya. Kakak, ayah kita telah kembali ke rahmatullahi ta'ala. Tandanya hadirin, orang kalau punya masalah, orang punya kebingungan, obatnya dia baca salawat, gunakan siwak. Insya Allah dia tidak dikasih waswas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dikasih kebingungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kehebatannya siwak. Kalau tadi Ustaz jelaskan kehebatan-kehebatan yang ada di dalam kitab, ini pengalaman saya. Pengalaman saya, kalau mau jauh dari penyakit waswas, penyakit bingung, penyakit bimbang, penyakit nggak enak hati, penyakit yang mana kersek-kersek di hati, khususnya anak muda, putus cinta, galau, tapi orang sekarang galau. Masih umur 5 tahun galau. Saya pernah tanya sama anak kecil, kenapa ente kok bengong aja? Galau beb. 5 tahun galau. Waduh, orang Jakarta 5 tahun umurnya kayak 50 tahun otaknya. Udah galau. Intinya, ini Jakarta. Ya, Jakarta nih. Ini bukan Ciember. Ini Jakarta. Jakarta macam-macam problem. Kalau tidak mau problem, pegang siwak. Sambil dia siwak, sambil dia salawat sama Nabi besar Maulana Muhammad, maka semua urusannya bakal Allah Ta'ala selesaikan. Siapa yang bicara? Saya Hasan bin Ja'far yang bicara, karena saya mengalami itu semua. Akhirnya apa? Setelah wafat orang tua saya, Allah Ta'ala jadikan Majelis Ta'lim Nurul Mustafa, dan saya dijaga, keluarga saya dijaga, murid-murid saya insya Allah dijaga sampai akhir. Dan kita bisa berjumpa nanti dengan penghulu umat Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi